Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini melanjutkan video sebelumnya, pembahasan soal-soal persiapan ulangan harian materi elektrolisis. Ini bagian atau part 2-nya ya. Video sebelumnya part 1-nya soal nomor 1 sampai soal nomor 21. Kali ini part 2-nya soal nomor 22 sampai soal nomor 37. Ini cuma 2 part ya. Nah, gimana soal-soal, gimana penyelesaian pembahasan tiap soalnya? Yuk langsung aja saya mulai ya. Nomor 22, 23, 24. Kita ke 22. Oh ya, di kanan itu saya sediakan di setiap slide-nya untuk rumus-rumus yang bisa kepakai lah ya, untuk pengingat ya. Dua buah sel elektrolisis yang disusun secara seri berisi larutan AgNO3 dan ZnSO4. Jika pada sel 1 massa logam Ag yang mengendap 10,8 gram, maka massa logam Zn yang mengendap adalah berapa gram? Ya, di sel satu lagi gitu. Jadi ini hukum Faraday 2 ya, disusun secara seri ini ya. Nah, di sini berlaku massa zat 1, anggap aja massa dari si Ag banding massa dari logam kedua si Zn sama dengan massa ekivalen Ag dibagi dengan massa ekivalen dari si Zn. Massa ekivalen itu Ar dibagi dengan muatan dari kationnya. Jadi kalau yang pertama kan AgNO3, berarti kan Ag plus tambah elektron akan menghasilkan Ag di katodenya. Untuk yang satu lagi, larutan satu lagi, Zn-nya ya. Nah, massa Ag sudah ada 10,8 gram. Massa Zn yang dicari, yang ditanyakan. Massa ekivalen Ag, ini ya, Ar per muatannya. Ar Ag itu 108. Muatannya itu, muatan kationnya ini, plus 1, I1. Untuk Zn, Ar-nya 65. Muatannya ini, muatan kationnya 2. Jadi, kali silang ya. Massa Zn berarti 10,8 kali 65 per 108 kali 2. 0,1 kali 65 berarti 6,5. 6,5 bagi 2, 3,25. Ada yang A. 23 harus yang sama dialirkan ke dalam larutan AgNO3 dan larutan ZnSO4. Ini mirip ya kayak soal nomor 22. Bila massa perak yang mengendap 27 gram, massa seng yang mengendap berapa? Sama persis lah ya. Mag banding M dari Zn. Massa ekivalen Ag bagi massa ekivalen Zn. Massanya si Ag 27, massa Zn yang ditanyakan, massa ekivalen Ag 108 per 1, massa ekivalen Zn 65 per 2. Maka ini massa Zn 27 kali 65 per 108 kali 2. 8,125 gram. Ini yang A juga nih. Untuk nomor 24, yang di elektrolisis adalah larutan PbSO4. Di anode dihasilkan gas oksigen 1,12 liter pada keadaan STP. 0 derajat Celcius 1 atm itu STP ya. Banyaknya arus yang dialirkan berapa Faraday? PbSO4 Pb2 plus SO4 2 min. Berarti di katode, oh ini dia langsung aja ya di anode ya. Di anode SO4 2 min itu kan sisa asam oksi ya. Berarti kalah sama air. Air yang teroksidasi di anode. 4H plus O2 4 elektron. Yang dikasih tahu itu data di O2-nya. Volumenya ya.
Nah, kita harus cari molnya. Kalau kita tahu itu 1,12 liter pada keadaan STP, ingat tiap mol gas pada keadaan STP adalah 22,4 liter. Jadi kalau 1,12 liter ya bagikan aja dengan 22,4. 0,05 mol. Nah, kalau O2-nya 0,05 mol, elektronnya berapa mol? Nah, kenapa ke elektron? Karena jumlah Faraday itu sama dengan mol elektron. Gitu ya, kan ini tanya Faraday-nya. Lihat perbandingan koefisiennya. Koefisien elektron itu 4 kali lipat dari koefisien O2. Molnya juga segitu. Berarti 4 kali lipat dari 0,05. Berarti 0,2 mol. 0,2 mol sama dengan 0,2 Faraday. 0,2 mol elektron sama dengan 0,2 Faraday. Yang A. Lima ada elektrolisis larutan kalsium klorida. Elektrodanya grafit, arus 2 ampere, waktunya 1930 detik. Yang ditanya volume gas klorin pada keadaan STP yang di anode. CaCl2, Ca2+, 2Cl-. Pasti di anodenya adalah 2Cl- jadi Cl2 tambah 2 elektron. Nah, yang ditanya volume gas klorin. Jadi kalau kita punya I, arus, punya juga waktu, kita langsung cari aja mol elektron ini. Ya, mol elektron ini I kali T per 96500 ya. I kali T per 96500. Arusnya 2 ampere, waktunya 1930 per 96500. Ini 0,04 mol. Kalau elektronnya 0,04 mol, maka Cl2-nya setengahnya kan? Karena koefisien Cl2 itu 1. Elektron itu 2. Jadi 1 per 2 dari mol elektron. Jadi 0,02 mol. Yang ditanya volume pada keadaan STP, ya tinggal kali dengan 22,4. 0,448 liter. Oh, ini semua dalam mili ya, berarti 448 ml kali 1000. Ada yang bravo ya. Yang dielektrolisis larutan AgNO3 terbentuk 2,16 gram logam Ag di katode. ArAg 108 yang ditanya volume gas oksigen di anode pada kondisi standar. AgNO3, Ag+, NO3-. Di katodenya Ag+ tambah elektron menghasilkan Ag. Anodanya saya buat di kanan aja ya. NO3- sisa asam oksi kalah sama air. Air yang teroksidasi di anode. Oke, data yang ada itu massa dari si Ag. Ada massa, ada Ar, udah pasti kita langsung cari mol lah ya. 2,16 bagi 108. 0,02 mol. Kalau Ag-nya 0,02 mol, maka elektronnya kan juga 0,02 mol kan? Karena apa? Ya karena koefisien mereka sama. Sama-sama 1. Nah, jadi kenapa cari elektron? Karena nanti penghubung dari katode ke anode itu adalah elektron. Ya. Nah, ada juga yang nanya, kenapa nggak disamakan koefisiennya? Sebenarnya sama aja ya. Kalau kita kali 4 juga nggak ngaruh ya. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi, elektronnya adalah 0,02 mol. Lalu yang ditanyakan, volume CO2. Nih, O2 dulu, kita pindah ke O2 dulu. Mainkan perbandingan koefisien. Koefisien O2 itu 1, koefisien elektron itu 4. Maka molnya juga
1/4-nya kan. Jadi ini adalah 1/4 dari 0,02. 0,005 mol lah si O2-nya, gas oksigennya. Yang ditanya bukan cuma mol, volume. Ya, tinggal kali aja 0,005 kali 22,4. 0,112 liter. Oh, dalam mili juga ya, berarti 112 mililiter. Yang A. (27) pada proses elektrolisis larutan tembaga 2 nitrat CuNO3 2 dengan elektroda PT di anode terbentuk 2,46 liter gas oksigen. Keadaannya 27 derajat Celcius 1 atm. Massa logam tembaga yang mengendap di katoda adalah berapa gram? CuNO3 2 Cu2 plus 2 NO3 min. Di katode Cu2 plus tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Sedangkan di anode 2H2O menghasilkan 4H plus tambah O2 4 elektron. Oke. Nah, jadi di sini nih kuncinya nih. Oksigennya itu 2,46 liter, tapi keadaannya 27 derajat Celcius 1 atm. Kita mau cek berapa mol sih 2,46 liter itu. Kita bisa pakai di sini PV-NRT ya. Ingat ya, PV sama dengan NRT. Berarti N sama dengan PV bagi RT kan. P itu tekanan 1 atm. Volumenya 2,46. R itu tetapan ya, 0,082. T-nya dalam Kelvin 27 tambah 273 300. Ini dapatlah molnya 0,1 mol. Jadi si O2 yang tadi 2,46 liter itu 0,1 mol. Ingat ya, yang ditanya tuh yang di katoda, yang di atas. Lagi-lagi penghubung atas bawah, penghubung katoda anoda itu adalah elektron. Jadi kita pindah dulu ke sini. Maka elektronnya adalah 0,4 mol. Lagi, kenapa 0,4? Ya karena koefisien bermain. O2 koefisien 1, elektron koefisien 4. Jadi elektron itu 4 kali lipat molnya. Pindah ke katoda, 0,4 mol. Ya lagi ya pasti juga ada yang nanya kenapa nggak elektronnya disetarain dulu. Sama aja ya, kalau dikali 2 semua juga pasti Cu dengan elektron perbandingannya 2:1 atau 1:2. Ya. Nah, kalau elektronnya 0,4 mol, maka Cu-nya kan koefisien 1. Ya, berarti setengahnya kan? Setengah dari 0,4. 0,2 mol. Yang ditanya massa. Massa mol kali AR. 0,2 kali ARCO-nya dikasih 63,5. 12,7 gram. Yang C. Agak ribet 27 tapi mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti ya. Hitung lagi 28. ZnNO3 2 kali dielektrolisis dengan elektroda platina PT, inert ya, aman. Diperoleh logam zincnya sebanyak 13 gram. Yang ditanya volume gas oksigen di anoda pada keadaan STP itu berapa liter? ZnNO3 2, Zn2 plus, 2NO3 min. Berarti di katode si Zn2 plus mengalami reduksi menghasilkan logam Zn. Nah tadi zincnya dikasih tahu 13 gram. Ada AR-nya.
Ya, kalau ada massa, ada AR, udah langsung aja cari molnya. 13 bagi 65, 0,2 mol. Nah, kalau Zn-nya 0,2 mol, elektronnya kan 2 kali lipat karena koefisiennya 2 kali lipat kan? 0,4 mol. Nah, kenapa sih elektron yang dicari? Lagi-lagi ya, penghubung katoda anoda adalah elektron. Ya, di anode NO3- kan sisa asam oksi, kalah sama air. 2H2O, 4H+, O2, 4 elektron. Elektron di katoda dan anoda itu sama ya. Jadi kalau di atas itu 2E, di bawah 4E sama aja. Molnya juga sama, 0,4 mol. Nah, kalau elektron 0,4 mol berarti O2-nya berapa mol? Koefisien lagi. 1/4. Ya berarti 1/4 dari 0,4 ya 0,1. Kalau O2-nya 0,1 mol berarti volumenya berapa? Tinggal kalikan aja kan, 0,1 kali 22,4 kan? 2,24 liter. Dadu. Lanjut ke 29, 28 ya. Oke, pada elektrolisis 10 liter larutan FeSO4 arus listriknya 0,01 Faraday. pH larutannya berapa? FeSO4 ionkan jadi Fe2+. SO4 2-. Baru di katoda Fe2+ tambah 2 elektron menghasilkan Fe. Anodanya SO4 2- kalah sama air yang teroksidasi. 4H+ tambah O2, 4 elektron. Oke, yang dikasih tahu mol Faraday-nya kan, jumlah Faraday-nya. Ingat jumlah Faraday menyatakan mol elektron. Jadi kalau 0,01 Faraday, 0,01 mol juga si elektronnya. Kalau elektronnya 0,01 mol, maka H+-nya juga 0,01 mol. Kenapa pindah ke H+? Ya karena untuk menentukan pH kita butuh H+ kan? Nah, tapi yang kita butuhkan H+-nya harus dalam molaritas, bukan dalam mol. Sehingga untuk mengubah mol menjadi molaritas kita butuh volume. Maka 0,01 bagi 10 liter. 0,001 ya. Atau 1 kali 10 pangkat minus 3 M. Ya kan? Baru masukkan ke pH. pH min log konsentrasi H+. Min log 1 kali 10 pangkat minus 3 ya sama dengan 3. Jadi pH-nya, pH larutan itu adalah 3. 30 elektrolisis 10 liter Ki, arus listriknya 20 ampere, waktunya 965 detik. Yang ditanya larutan yang di katode itu punya pH sebesar berapa? Di katode ya. Kalau kita bongkar kan Ki, K plus, imin. Berarti di katodenya K plus itu kan kalah sama air ya. 2H2O tambah 2 elektron, H2, 2OH-. Nah, kita cuma punya data ampernya, arus listriknya, dan juga waktu. Apa yang bisa kita cari di sini? Kita bisa cari elektronnya. Mol elektron. I kali T per 96.500. 20 kali 965 per 96.500. Dapatlah ini 0,2 mol. Kalau elektron 0,2 mol, OH-nya berapa mol? Sama, karena koefisien mereka sama. Loh, kok pindah ke OH-? Ya karena untuk menentukan pH kita butuh H+ atau OH-. Gitu ya.
Dan kita butuh dalam molaritas, bukan dalam mol. Sehingga kita harus bagi volume supaya mol berubah jadi molaritas. Makanya volumenya ada nih. 10 liter. Berarti kan ini 2 kali 10 pangkat min 2M. Nah, kalau masih dalam OH min, kita ke POH dulu ya. POH itu min log OH min, konsentrasi OH min. Min log 2 kali 10 pangkat minus 2. Ya berarti 2 min log 2. Bagaimana dengan pH? Kalau masih ingat, pH adalah, pH tambah POH itu kan 14. Berarti pH adalah 14 kurang ini. 14 min 2 min log 2. 14 kurang 2, 12. Min ketemu min plus. 12 plus log 2 lah pH-nya. Yang dadu. (31) 10 liter. Nah, ini harus hati-hati nih. 10 liter AgNO3 dielektrolisis menggunakan elektroda platina. Platina PT inert ya. Muatan listriknya 965 coulomb. Maka pH larutan yang terbentuk adalah AgNO3 Ag plus NO3 min. Pasti di katodenya Ag plus ya kan, tambah elektron. Nah, kalau dari sini kita nggak bisa menentukan pH, nggak ada H plus, nggak ada OH min. Berarti nanti kita bisa di anodanya. Karena NO3 min kalah sama air ya. Nih ada nih 4 H plus. H plusnya ini nanti penentunya. Oke. Lalu, nah yang dikasih tahu itu kan elektron ya. Muatan listrik ya. 965 coulomb itu kita hubungkan ke elektron nih. Ya. 965 kita bagi aja dengan 96500 gitu. 96500 untuk mendapatkan molnya. Jadi ini 0,01 mol elektronnya. Nah, kalau elektronnya 0,01 mol, pasti H plusnya juga sama. 0,01 mol. Kenapa? Koefisien mereka sama. Oke, tapi kita nggak bisa dalam mol, kita butuh dalam molaritas. Makanya kita butuh volume. Dikasih tahu volumenya 10 liter. Berarti ini adalah 1 kali 10 pangkat minus 3 ya. Baru kita bisa hitung pH. pH min log konsentrasi H plus. Min log 1 kali 10 pangkat minus 3, 3-nya turun. pH-nya 3. Yang C ya. Lagi nomor 32 masih pH-pH ini ya. Larutan Ki kali ini ya, yang dielektrolisis volume 2 liter pakai arus 0,02 Faraday 10 menit. pH larutan yang terbentuk berapa? Ki, K plus, I min. Di katode, K plus kan kalah sama air. 2H2O tambah 2 elektron. H2 tambah 2 OH min. Kalau di anoda kita nggak perlu karena I min itu nanti jadi I2. Nggak bisa kita cari pH dari situ. Maka pH yang di katoda ini yang bisa ditentukan. Nah, ini kalau udah ada Faraday, langsung aja mol Faraday sama dengan, jumlah Faraday sama dengan mol elektron. Ini 0,02 Faraday atau 0,02 mol elektronnya. Kalau elektron 0,02 mol, maka OH min juga 0,02 mol. Lagi ya, kenapa ke OH min? Ya karena menentukan pH butuh H plus atau kalau enggak OH min. Butuhnya bukan dalam mol tapi dalam molaritas. Makanya kita harus bagi dengan volumenya 2 liter. Dapatlah ini 1 kali 10 pangkat minus 2 M. Konsentrasinya ya, molaritasnya. Kalau masih dalam OH min kita ke POH dulu. Nggak bisa langsung pH ya. Min log langsung aja ya, min log dari 1 kali 10 pangkat minus 2
sama dengan 2. Nah, karena pH tambah pOH adalah 14, maka pH adalah 14 min pOH atau min 2. 12. Yang dadu. Nomor 33. Jika 1 liter larutan NaCl dielektrolisis dengan listrik 965 kolom, pH larutan yang terjadi berapa? NaCl, Na plus Cl min. Berarti di katode, Na plus kan kalah sama air. 2H2O tambah 2E, H2 tambah 2OH min. Nah, karena kita yang dikasih tahu cuma kolomnya, nanti bisa kita hubungkan dengan elektron ini dengan cara dibagi 96500. Dibagi Faraday-nya ya. 965 per 96500. 0,01 mol si elektronnya. Kalau elektronnya 0,01 mol, OH min juga 0,01 mol kan. Tapi kita harus bagi dengan volume. Kebetulannya volumenya 1 liter. Aman lah kalau 1 liter. Jadi 0,01 atau 1 kali 10 pangkat minus 2 molar ya. OH min kita ke POH dulu. Min log 1 kali 10 pangkat minus 2. Ya 2. pH yang 14 kurang 2. 12. Yang E. Tiga empat, 35, 36, 37 nih teoritisnya ya. Saya langsung aja semuanya di satu slide ya. 34, kita mau ngelapisin logam besi dengan logam tembaga atau Cu. Yang digunakan sebagai katode, anode, dan larutan elektrolit berturut-turut yang mana? Ini kuncinya ya. Kita kan mau melapisi besi. Yang mau dilapisi kita taruh di katode. Yang melapisi kita jadikan dia anode. Larutan elektrolit adalah larutan yang mengandung ion dari anodenya. Anodenya kan Cu. Kita bisa pakai CuSO4 gitu. Maka katodenya Fe, anode Cu, elektrolitnya CuSO4. Yang A. Gitu ya. Yang mau dilapisi kita jadikan dia katode. Yang melapisi jadikan anode. Elektrolitnya, larutan elektrolitnya adalah larutan yang mengandung ion dari anodenya. Karena anodenya Cu harus ada ion Cu di di larutan elektrolitnya. Contohnya CuSO4 ada ion Cu2+ di situ. Oke. Nomor 35, reaksi yang terjadi di katode pada proses pelapisan besi Fe dengan tembaga atau Cu adalah, nah tetap aja ya konsepnya sama. Jadi di katode itu Cu2+. Katodenya kan ini dari Fe ya. Cu2+ akan mengalami reduksi atau menangkap elektron sehingga jadi Cu. Jadi Cu yang muncul ini akan menempeli, akan melapisi si Fe-nya. Itu konsepnya ya. Nah, jadi reaksi yang terjadi di katode adalah Cu2+ tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Bravo. 36, reaksi yang terjadi di anode pada proses pelapisan besi Fe dengan tembaga atau Cu. Nah, tadi kan dibilang yang melapisi jadikan sebagai anode. Kenapa sih kita jadikan dia sebagai anode? Karena dia nanti yang akan larut. Gitu ya. Jadi si Cu-nya itu yang akan mengalami oksidasi. Yang larut. Jadi yang E.
Terakhir 37. Nah, ini melapisi lagi ya. Mudah-mudahan masih ingat. Melapisi logam Zn dengan logam perak Ag. Katodenya apa? Anode apa? Larutan elektrolitnya apa? Yang mau dilapisi kita jadikan katode. Kita kan mau melapisi Zn. Jadi ini katode. Mau dilapisi pakai apa? Perak. Jadi anode. Elektrolitnya, larutan elektrolitnya harus mengandung ion dari anodenya. Karena anodenya Ag, harus ada ion Ag+ di situ. Ya bisa jadi AgNO3. Nih, AgNO3. Katodenya Zn. Ini. Anodanya Ag. Ini. Opsi yang tepat C. Sudah ya, habis untuk sesi 2, untuk part keduanya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi elektrolisis ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan, perhitungannya misalnya ya. Ini cuma niat bantu saja. Dan jangan lupa ya, cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.